Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit malam itu tidak menunjukkan belas kasihan. Awan hitam pekat menggantung rendah di atas perumahan kelas menengah itu, seolah-olah alam sedang bersiap untuk menumpahkan seluruh amarahnya. Di dalam rumah nomor 42, suasana jauh lebih dingin dan mencekam daripada udara di luar. Arini berdiri gemetar di sudut ruang tamu. Tangannya yang kurus memeluk dadanya sendiri, mencoba mencari kehangatan yang sudah lama hilang dari rumah tangga yang ia bina selama 5 tahun terakhir. Di hadapannya, Randy berdiri dengan wajah merah padam. Napasnya memburu, dan matanya memancarkan kebencian yang begitu murni, seolah-olah wanita di depannya adalah musuh terbesarnya, bukan istri yang pernah ia janji untuk lindungi. "Mas, tolong dengarkan aku dulu." Suara Arini bergetar, nyaris tenggelam oleh suara guntur yang menggelegar di kejauhan. "Diam kau! Aku tidak butuh penjelasan dari mulut busukmu itu," teriak Randy. Ia melemparkan sebuah map plastik ke wajah Arini. Sudut map itu menggores pipi Arini, meninggalkan jejak perih yang mulai memerah. "Gara-gara kau, investasi itu gagal. Kau bilang kau sudah memeriksa berkasnya. Tapi apa? Perusahaan itu bangkrut dan aku kehilangan posisi manajer yang sudah di depan mata. Aku sudah bilang, Mas, data yang kau berikan memang sudah bermasalah dari awal. Aku hanya mencoba merapikannya sesuai permintaanmu. Masih berani membela diri?" Randy melangkah maju, mencengkeram bahu Arini dengan kasar hingga wanita itu meringis kesakitan. "Ibuku benar. Sejak aku menikahimu, hidupku jadi berantakan. Kau itu pembawa sial. Arini, kau tidak berguna, hanya menghabiskan uangku, dan sekarang kau menghancurkan karierku." Arini menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya hancur berkeping-keping. Selama ini, dialah yang mengerjakan hampir seluruh laporan kantor Randy di balik layar. Dialah yang begadang setiap malam agar Randy terlihat kompeten di depan atasannya. Namun, setiap kali ada kegagalan, Randy selalu mencari kambing hitam, dan Arini adalah target termudah. "Aku bekerja siang malam untukmu, Mas. Aku bahkan berhenti dari pekerjaanku sendiri karena kau memintaku jadi ibu rumah tangga yang penurut. Sekarang kau menyalahkanku atas kesalahan yang kau buat sendiri." Plah! Tamparan keras mendarat di pipi kiri Arini. Kekuatan pukulan itu membuat Arini tersungkur ke lantai yang dingin. Rasa panas menjalar di wajahnya. Namun rasa sakit di hatinya jauh lebih hebat. Ia menatap lantai. Air matanya mulai lurus satu demi satu, membasahi ubin. "Jangan berani-beraninya kau menceramahiku." Randy mendesis. Ia kemudian berjalan ke arah kamar, menarik koper kecil yang sudah ia siapkan, dan melemparnya ke arah Arini. Koper itu terbuka, menampakkan beberapa potong pakaian Arini yang disusun asal-asalan. "Apa maksudnya ini, Mas?" tanya Arini dengan suara parau. "Aku muak melihat wajahmu. Rumah ini dibayar dengan keringatku, dan aku tidak sudi membiarkan pembawa sial sepertimu tinggal di sini lebih lama lagi." Randy menarik lengan Arini, memaksa istrinya itu berdiri dan menyeretnya menuju pintu depan. "Mas, jangan. Di luar hujan deras. Aku tidak punya tempat tujuan malam-malam begini." Arini meronta, jari-jarinya mencoba mencengkeram kusen pintu, namun tenaga Randy jauh lebih kuat. Randy membuka pintu lebar-lebar. Angin kencang seketika masuk, membawa aroma tanah dan air hujan yang menusuk. Hujan turun dengan sangat deras, menciptakan tirai air yang membuat jarak pandang menjadi terbatas. Tanpa ragu sedikit pun, Randy mendorong Arini keluar. Arini terjatuh di teras, lututnya membentur semen keras. Pakaian tipisnya seketika basah kuyup. "Mas, tolong! Mas Randy!" Arini berbalik, mencoba kembali masuk, namun Randy berdiri di ambang pintu dengan tatapan muak yang tak terlupakan. "Kalau gitu, pergi saja kau dari sini, dasar wanita sialan," teriak Randy dengan suara yang mengalahkan bunyi petir. "Mas, aku istrimu." Ratap Arini disela isak tangisnya. "Istri? Aku malu punya istri sepertimu. Mulai detik ini, jangan pernah injakan kakimu di sini lagi. Pergilah ke jalanan,
menderita di sana. Itu tempat yang pantas untukmu. Bra! Pintu kayu jati itu dibanting tepat di depan wajah Arini. Detik berikutnya, terdengar bunyi kunci yang diputar 2 kali dari dalam. Arini terpaku. Ia memukul-mukul pintu itu dengan tangan kosongnya yang mulai membiru karena kedinginan. Mas! Buka pintunya. Mas Randy, tolong. Namun tidak ada jawaban. Lampu teras tiba-tiba dimatikan, meninggalkan Arini dalam kegelapan total di tengah badai. Arini bersandar pada pintu yang tertutup rapat itu. Perlahan tubuhnya merosot ke lantai teras. Hujan yang tertiup angin mulai membasahi seluruh tubuhnya. Ia menatap ke arah jalanan yang sepi dan gelap. Tidak ada saudara, tidak ada uang di saku, dan harga dirinya baru saja diinjak-injak oleh orang yang paling ia cintai. Di bawah guyuran hujan yang semakin menggila, Arini merasa seolah-olah dunia benar-benar telah berakhir baginya. Ia tidak tahu bahwa di balik tirai hujan yang dingin itu, sebuah pertemuan tak terduga sedang menantinya. Pertemuan yang akan mengubah nasibnya selamanya dan memulai babak pembalasan yang tak pernah dibayangkan oleh Randy. Arini memeluk kopernya yang basah, bangkit dengan sisa tenaga yang ada, dan mulai melangkah gontai meninggalkan rumah yang kini terasa seperti neraka itu. Setiap langkahnya adalah luka, namun di dalam hatinya yang hancur, sebuah api kecil mulai menyala. Api yang lahir dari penghinaan, yang suatu saat nanti akan membakar habis keangkuhan suaminya. Dunia seakan tumpah dari langit. Arini berjalan gontai menyusuri trotoar yang tergenang air, menyeret koper kecilnya yang kini terasa 10 kali lebih berat karena menyerap air hujan. Setiap langkahnya diikuti oleh suara gemeretak gigi yang tak tertahankan. Jaket tipis yang ia kenakan sudah lama menyerah pada dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Cahaya lampu jalanan yang remang-remang memantul di permukaan aspal, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seolah-olah mengejek kesendiriannya. Ia berhenti di sebuah halte bus yang sudah tua dan bocor di beberapa bagian. Arini duduk di bangku kayu yang lembab, menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Isak tangisnya kini tak lagi bersuara, hanya pundaknya yang berguncang hebat. Di dalam pikirannya, kata-kata "wanita sialan" yang diteriakkan Randy terus bergema seperti kaset rusak. 5 tahun pengabdian, 5 tahun menahan ego demi martabat suami, berakhir di tepi jalan seperti sampah yang dibuang saat musim hujan. "Kenapa, Mas? Apa salahku sampai kau begitu tega?" bisiknya lirih. Suaranya parau tertelan deru angin. Tiba-tiba, di tengah kebisingan hujan, Arini mendengar suara batuk yang kering dan lemah. Ia mendongak, menyeka air mata yang bercampur air hujan dari kelopak matanya. Di ujung halte, seorang wanita tua, seorang nenek dengan rambut yang sepenuhnya memutih, tampak sedang berusaha payah menutupi tubuhnya dengan sebuah payung hitam yang sudah patah salah satu rangkanya. Payung itu miring tak beraturan, membuat sebagian besar tubuh si nenek tetap terpapar air hujan yang dingin. Nenek itu tampak membawa sebuah tas belanja kain yang berat, dan kakinya terlihat gemetar saat mencoba berdiri tegak. Arini, meski hatinya sedang hancur lebur, tidak bisa membiarkan pemandangan itu. Sifat penolongnya yang alami mengalahkan rasa pedih di hatinya. "Nenek? Nenek tidak apa-apa." Arini menghampiri wanita tua itu dengan langkah cepat. Wanita tua itu menoleh. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya memancarkan ketenangan yang aneh. "Ah, tidak apa-apa, Nak. Hanya payung tua ini yang sepertinya sudah ingin pensiun," jawabnya dengan suara yang gemetar namun lembut. Arini melihat payung si nenek yang sudah tidak layak pakai. Tanpa pikir panjang, Arini membuka koper basahnya, mengambil sebuah syal rajut lebar yang masih tersisa sedikit bagian kering di lapisan dalam, lalu menyampirkannya ke pundak si nenek. Arini kemudian menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan hembusan angin agar tidak langsung mengenai wanita tua itu. "Nenek mau kemana malam-malam begini? Ini berbahaya, hujannya sangat deras," tanya Arini khawatir. Nenek itu menatap Arini dengan saksama. Ia memperhatikan mata Arini yang sembab, pipi yang masih menunjukkan bekas merah tamparan, dan bagaimana wanita muda di depannya ini lebih memilih melindungi orang asing daripada dirinya sendiri yang sedang menggigil hebat. "Tadinya aku ingin menunggu taksi, tapi sepertinya tidak ada yang mau berhenti di cuaca seperti ini," ucap si nenek. "Tapi lihatlah dirimu, Nak.
Kamu basah kuyup. Wajahmu terluka. Apa yang terjadi padamu? Di mana keluargamu? Mendengar kata keluarga, pertahanan Arini runtuh lagi. Ia berusaha tersenyum, namun yang keluar justru senyum getir yang menyakitkan. Saya sudah tidak punya keluarga lagi. Nek, malam ini, saya tidak punya tempat untuk pulang. Nenek itu terdiam sejenak. Ia mengulurkan tangannya yang keriput, menyentuh pipi Arini yang bengkak dengan kelembutan seorang ibu. Sentuhan itu terasa begitu hangat, berbanding terbalik dengan kekasaran tangan Randy beberapa menit yang lalu. Dunia ini terkadang sangat kejam pada hati yang tulus. Gumam si nenek seolah bisa membaca apa yang terjadi. Jangan menangis lagi. Tuhan tidak akan membiarkan hambanya yang baik menderita selamanya tanpa alasan. Nenek itu kemudian merogoh saku mantelnya yang mahal, sesuatu yang baru disadari Arini. Meskipun mantel itu basah, bahannya terlihat sangat berkualitas. Ia mengeluarkan sebuah ponsel dan menekan satu tombol pemanggil cepat. Halo? Bram, jemput ibu di halte Kenari sekarang. Dan bawa mobil yang lebih besar. Ibu membawa seorang tamu istimewa. Arini tertegun. Nenek, tidak usah repot-repot. Saya bisa mencari masjid atau emperan toko untuk berteduh. Jangan bicara sembarang, nak. Potong si nenek dengan nada tegas namun penuh kasih. Namaku Sarah. Dan kamu tidak akan tidur di emperan toko malam ini. Kamu tahu, nak, anakku adalah bos dari perusahaan besar. Bahkan, setelah aku mendengar ceritamu nanti, aku yakin anakku adalah bos dari suamimu yang jahat itu. Arini mengerutkan kening, bingung dengan perkataan nenek Sarah. Bos dari suamiku? Nenek tahu siapa suami saya. Nenek Sarah tersenyum misterius. Aku melihat emblem di tas kecil yang kau pegang itu. Itu logo perusahaan, Dirgantara Group, bukan? Hanya karyawan dan keluarga inti yang punya akses ke barang-barang eksklusif itu. Anakku, Bramantio Dirgantara, adalah pemilik perusahaan itu. Jantung Arini seakan berhenti berdetak. Dirgantara Group adalah raksasa properti tempat Randy bekerja sebagai kepala divisi kecil. Randy selalu memuja-muja nama Pak Bram seolah-olah pria itu adalah Tuhan di kantornya. Menginaplah di rumahku, nak. Lanjut nenek Sarah sambil menggenggam tangan Arini dengan erat. Malam ini adalah akhir dari penderitaanmu, dan awal dari sesuatu yang baru. Biarkan hujan ini membasuh semua sial yang dituduhkan suamimu padamu. Mulai besok, kita akan tunjukkan padanya siapa yang sebenarnya kehilangan berlian di tengah lumpur. Tak lama kemudian, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam legam berhenti tepat di depan halte. Seorang pria bertubuh tegap dengan setelan jas rapi keluar membawa payung besar. Tampak sangat khawatir. Itulah Bramantio Dirgantara. Ia terkejut melihat ibunya bersama seorang wanita yang tampak hancur namun memiliki binar mata yang kuat. Saat Arini melangkah masuk ke dalam mobil mewah itu, ia menoleh sekali lagi ke arah jalan menuju rumah lamanya. Ia berjanji dalam hati, saat ia kembali ke jalan itu nanti, ia bukan lagi Arini yang lemah dan bisa diusir sesuka hati. Gerbang besi setinggi 3 meter itu terbuka secara otomatis, menyambut sedan mewah yang membawa Arini masuk ke dalam kawasan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah jalan setapak yang dikelilingi pohon-pohon pinus yang tertata rapi membawa mereka menuju sebuah bangunan megah bergaya klasik modern. Menshan milik keluarga Dirgantara berdiri kokoh dengan pilar-pilar putih besar, memancarkan aura kekuasaan dan kemapanan. Arini menatap nanar dari jendela mobil yang berembun. Ia merasa sangat asing. Dirinya yang basah kuyup, dengan pakaian murah yang menempel di tubuh dan wajah yang sembab, terasa seperti noda di atas hamparan kemewahan itu. Jangan merasa terintimidasi, nak. Suara nenek Sarah memecah keheningan. Beliau mengelus punggung tangan Arini yang masih terasa dingin. Rumah ini besar, tapi seringkali terasa sepi. Kehadiranmu mungkin adalah warna baru yang kami butuhkan. Bramantio, yang duduk di kursi kemudi, melirik melalui spion tengah. Ia adalah pria berusia akhir 30-an dengan rahang tegas dan tatapan mata yang sangat tajam. Tipe pemimpin yang disegani tanpa perlu banyak bicara. Sejak menjemput ibunya di halte, ia belum banyak bersuara,
namun ia bisa merasakan penderitaan yang memancar dari wanita di kursi belakang itu. Begitu mobil berhenti di lobi depan, beberapa pelayan berseragam rapi segera menyambut dengan payung dan handuk hangat. Bram turun lebih dulu, lalu membukakan pintu untuk ibunya dan Arini. Bawa Nona Arini ke kamar tamu di sayap kanan. Siapkan air hangat dan pakaian yang nyaman. Hubungi dokter pribadi keluarga untuk memeriksa lukanya. Perintah Bram dengan suara bariton yang tenang namun penuh wibawa. Arini hanya bisa menunduk, mengikuti salah seorang pelayan wanita bernama Bei Inah. Saat ia berjalan melewati koridor yang lantainya terbuat dari marmer Italia, ia sempat melewati sebuah dinding galeri foto. Di sana, terpajang foto-foto penghargaan Dirgantara Group. Arini melihat foto Bramantio bersalaman dengan para menteri, dan di pojok kecil sebuah foto grup perusahaan. Ia melihat sosok Randy yang berdiri jauh di barisan belakang, tampak kecil dan tidak berarti. Randy selalu membanggakan dirinya sebagai orang penting di kantor. Batin Arini pahit. Ternyata di sini, dia bahkan bukan siapa-siapa. Di dalam kamar tamu yang luasnya hampir 3 kali lipat rumah kontrakan yang dulu ia tinggali bersama Randy, Arini akhirnya bisa membersihkan diri. Uap air hangat dari batu perlahan meluruhkan kekakuan di otot-ototnya. Namun air matanya tetap mengalir saat ia melihat memar kebiruan di bahunya, bekas cengkeraman Randy. Setelah berganti pakaian dengan jubah tidur berbahan sutra yang disediakan, Arini dipanggil ke ruang makan kecil di lantai 2. Di sana, Nenek Sarah sudah menunggu dengan teh melati hangat dan sup ayam yang mengepul. "Duduklah, Arini. Makanlah sedikit agar tubuhmu hangat," ajak Nenek Sarah. Arini duduk dengan canggung. Di sana juga ada Bram yang sedang membaca beberapa dokumen melalui tabletnya. Pria itu meletakkan tabletnya dan menatap Arini dengan serius. "Ibu sudah menceritakan sedikit tentang apa yang terjadi di halte," ujar Bram memulai percakapan. "Tapi ada satu hal yang menarik perhatianku. Ibu bilang kau bekerja untuk suamimu di balik layar? Di perusahaan saya." Arini mengangguk pelan. Jemarinya memutar-mutar cangkir teh. "Benar, Pak. Saya lulusan sarjana manajemen bisnis dari Universitas Nasional. Tapi setelah menikah, Randy meminta saya berhenti bekerja. Dia bilang tugas istri hanya di dapur. Namun, setiap kali dia kesulitan mengerjakan laporan proyek atau analisis pasar, dia membawanya pulang ke rumah dan meminta saya menyelesaikannya." Bram menaikkan sebelah alisnya, tampak tertarik. "Proyek apa yang terakhir kali dia bawa?" "Proyek pengembangan kawasan komersial di Jakarta Barat. Proyek Emerald." Randy sebenarnya melakukan kesalahan fatal dalam proyeksi arus kas. "Pak, saya sudah mencoba memperbaikinya, tapi dia bersikeras menggunakan datanya sendiri agar terlihat lebih menguntungkan di depan direksi. Saat proyek itu ditolak investor pagi tadi, dia pulang dan melampiaskan semuanya pada saya." Bram terdiam. Matanya berkilat marah namun tertahan. "Proyek Emerald. Itu adalah proyek yang membuat divisi pengembangan kehilangan kepercayaan dari pusat bulan ini. Manajer proyeknya adalah Randy Pratama. Benar?" "Benar, Pak." Bram bersandar di kursinya, melipat tangan di dada. "Jadi, selama ini yang membuat presentasi Randy terlihat brilian hingga dia bisa naik jabatan dari staf biasa menjadi kepala tim dalam 2 tahun itu adalah kau?" Arini menunduk kecil. "Saya hanya ingin membantu suami saya sukses, Pak. Saya pikir itu adalah bentuk bakti saya. Saya tidak menyangka bahwa keberhasilan yang dia dapatkan justru membuatnya menjadi orang yang sombong dan kejam." Nenek Sarah menghela napas panjang, lalu menggenggam tangan Arini. "Dengar, Arini. Anakku Bram sedang membutuhkan asisten ahli yang bisa bekerja langsung di bawah pengawasannya untuk mengaudit divisi-divisi yang kinerjanya mencurigakan. Aku tidak suka melihat bakat wanita hebat sepertimu disia-siakan oleh pria tidak tahu diri seperti suamimu." Bram menatap Arini dengan pandangan yang lebih lembut namun penuh tantangan. "Arini, aku tidak memberikan bantuan cuma-cuma karena rasa kasihan. Aku melihat potensi keuntungan untuk perusahaanku. Jika kau setuju, aku akan memberimu identitas baru sebagai special consultant atau konsultan khusus yang diutus langsung dari kantor pusat. Kau akan memiliki wewenang untuk memeriksa setiap berkas di divisi Randy."
Arini tertegun. Jantungnya berdegup kencang. Ini bukan sekadar tempat berteduh. Ini adalah kesempatan untuk bangkit dari abu kehancuran. Tapi, Pak, penampilan saya, mental saya. Penampilan bisa diubah dalam 1 hari dengan uang, potong Bram tegas. Mentalitas? Itu ada di dalam dirimu. Rasa sakit yang kau rasakan malam ini, jadikan itu bahan bakar. Besok, kita mulai transformasimu. Aku ingin kau kembali ke kantor itu bukan sebagai istri Randy yang malang, tapi sebagai atasan yang akan menentukan masa depannya. Arini menatap nenek Sarah yang tersenyum menyemangatinya, lalu beralih ke Bram yang memberikan janji pembalasan yang elegan. Arini menghapus sisa air mata di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, sorot matanya tidak lagi menunjukkan ketakutan. Baik, Pak Bram. Saya terima tawaran Anda. Saya akan menunjukkan pada Randy bahwa wanita sialan yang dia usir adalah satu-satunya alasan kenapa dia bisa berdiri tegak selama ini. Malam itu, di bawah atap kediaman Dirgantara, Arini tertidur dengan tekad yang membara. Di luar, hujan masih turun, namun badai di dalam dirinya telah berubah menjadi kekuatan yang tenang dan mematikan. Sinar matahari pagi menembus celah gorden sutra di kamar tamu Mensyah Dirgantara. Namun Arini sudah terbangun jauh sebelum alarm berbunyi. Ia berdiri di depan cermin besar, menatap bayangan dirinya yang pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata. Namun, ada yang berbeda pagi ini. Sorot matanya yang biasanya penuh ketundukan kini mulai digantikan oleh kilatan tekad yang tajam. Pintu kamar diketuk pelan. Bei Inah masuk membawa nampan berisi sarapan bergizi dan sebuah kotak besar berwarna hitam dengan logo desainer ternama. Nona Arini, ini kiriman dari Pak Bram. Beliau menunggu Anda di ruang kerja 1 jam lagi. Arini membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat setelan kerja customade berwarna charcoal grey yang elegan, sepatu hak tinggi berbahan kulit premium, dan 1 set kosmetik kelas atas. Di atas pakaian itu, terselip sebuah kartu kecil bertuliskan tangan. Jangan hanya menjadi wanita yang berbeda. Jadilah wanita yang tidak sanggup mereka tatap matanya. Bram. 1 jam kemudian, Arini melangkah menuruni tangga marmer. Nenek Sarah yang sedang duduk di ruang tengah bersama Bram seketika terperangah. Arini tampak seperti orang yang berbeda. Rambutnya yang biasanya hanya diikat asal-asalan kini ditata dengan sanggul rendah yang modern dan rapi. Riasan wajahnya tipis namun tegas, menyamarkan bekas luka dan menonjolkan tulang pipinya yang ningrat. Luar biasa, puji Nenek Sarah dengan mata berbinar. Kecantikanmu selama ini terkubur oleh kesedihan, Nak. Bram berdiri dari kursinya, menyesuaikan jam tangan mewahnya sambil menatap Arini dengan penilaian profesional. Bagus. Kau terlihat seperti seseorang yang memegang kendali. Tapi penampilan hanyalah 20%. Sisanya adalah kecerdasan dan otoritas. Bram mengajak Arini ke ruang kerjanya yang dipenuhi buku-buku tebal dan monitor-monitor besar. Di sana, ia meletakkan sebuah map hitam tebal di atas meja. Ini adalah berkas asli proyek Emerald yang kau sebutkan semalam, ujar Bram. Aku sudah membandingkan data yang diajukan Randy ke Dewan Direksi dengan data mentah yang ada di server cadangan. Kau benar. Ada penggelembungan dana sebesar 15% yang disamarkan sebagai biaya tak terduga. Randy bukan hanya tidak kompeten, dia juga mulai belajar mencuri. Darah Arini mendidih mendengarnya. Dia selalu bilang padaku bahwa dia butuh uang tambahan untuk masa depan kita. Padahal dia tidak pernah memberi saya lebih dari uang belanja minimalis. Ternyata dia menggunakannya untuk membangun citra palsunya sebagai pria sukses. Hari ini, aku akan memperkenalkanmu kepada jajaran direksi sebagai Arini Putri, konsultan independen dari Edge Strategic, firma konsultan bayangan yang aku gunakan untuk audit internal. Tidak akan ada yang tahu bahwa kau adalah istri Randy, karena selama ini Randy tidak pernah membawa foto pernikahan atau mengenalkanmu pada rekan kantornya, bukan? Arini mengangguk pahit. Dia selalu bilang dia malu punya istri yang hanya ibu rumah tangga. Dia menyimpan saya seperti rahasia kotor di rumah. Bagus. Itu akan menjadi senjatamu, kata Bram dengan senyum dingin.
Kau akan masuk ke kantor itu dengan kekuasaan penuh untuk membatalkan proyek, memotong anggaran, bahkan merekomendasikan pemecatan. Aku ingin kau melakukan audit menyeluruh pada divisi Randy selama 1 minggu ke depan. Jangan beri dia ampun, tapi jangan buka identitasmu sampai waktunya tepat. Bram kemudian menyerahkan sebuah kartu identitas dengan tali gantungan kulit dan lencana emas bertuliskan Executive Consultant. Arini menerimanya dengan tangan yang mantap. Gemetarnya sudah hilang. Satu hal lagi, tambah Bram. Aku sudah memerintahkan asistenku untuk memindahkan semua barangmu yang tersisa di rumah Randy saat dia sedang bekerja. Kau tidak perlu kembali ke rumah itu lagi. Mulai sekarang, rumah ini adalah markasmu. Mobil Rolls-Royce milik Bram sudah menunggu di depan. Saat Arini duduk di kursi belakang yang mewah, ia teringat bagaimana tadi malam ia diusir di bawah hujan seperti seekor anjing. Sekarang, ia kembali ke dunia yang sama, namun dengan status yang jauh lebih tinggi dari pria yang membuangnya. Dalam perjalanan menuju gedung pencakar langit Dirgantara Group, Bram memberikan pengarahan terakhir. Randy adalah tipe orang yang sombong jika di atas, tapi pengecut jika terdesak. Dia akan mencoba merayumu atau menyuapmu jika dia merasa terancam. Gunakan itu untuk menjebaknya lebih dalam. Aku mengerti, Pak Bram, jawab Arini dengan suara yang tenang namun dingin. Aku tidak akan hanya menghancurkan karirnya. Aku akan menunjukkan padanya bagaimana rasanya kehilangan segalanya, persis seperti yang dia lakukan padaku semalam. Saat mobil memasuki lobi utama kantor pusat, para satpam dan resepsionis membungkuk hormat. Arini keluar dari mobil dengan langkah kaki yang mantap. Bunyi sepatu hak tingginya menggema di lantai lobi yang mewah. Ia melihat papan pengumuman digital besar yang menampilkan foto para petinggi perusahaan. Dan di sana, di sudut kecil, ada nama Randy Pratama sebagai Kepala Tim Pengembangan. Arini tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak mengandung kehangatan. Nikmatilah posisimu saat ini, Randy. Karena sebentar lagi, kau sendiri yang akan memohon untuk keluar dari ruangan yang kau banggakan itu. Bram berjalan di sampingnya, memberikan kesan bahwa Arini adalah tamu VVIP yang sangat penting. Mereka melangkah menuju lift khusus eksekutif, menuju lantai di mana Randy sedang bersantai dengan kopi mahalnya, sama sekali tidak menyadari bahwa badai yang lebih besar dari hujan semalam sedang menuju ke arahnya. Lantai 15 gedung Dirgantara Group pagi itu tampak sangat sibuk. Randy Pratama berdiri di depan cermin toilet eksekutif, merapikan dasi sutranya dengan senyum penuh kemenangan. Meskipun proyek Emerald sempat tertahan kemarin, ia telah menyiapkan laporan, modifikasi, yang ia yakini akan meluluhkan hati para direksi. Ia merasa berada di puncak dunia. Ia baru saja mengusir beban dalam hidupnya, dan kini ia merasa bebas untuk mengejar karir tanpa gangguan dari istri yang dianggapnya tidak berguna. Hari ini adalah awal hidup baru, gumam Randy pada bayangannya sendiri. Ia tidak tahu bahwa hidup baru yang ia maksud akan menjadi neraka yang lebih nyata. Di ruang rapat utama, suasana sangat tegang. Para kepala divisi duduk dengan rapi, namun kursi di ujung meja, kursi Pak Bram, masih kosong. Di samping kursi itu, ada satu kursi tambahan yang biasanya tidak ada. Randy masuk dengan langkah angkuh, menyapa rekan-rekannya dengan nada meremehkan. Dengar-dengar, hari ini akan ada audit mendadak dari pusat. Bisik salah satu manajer di sebelah Randy. Randy tertawa kecil sambil membuka laptopnya. Audit? Aku sudah menyiapkan semuanya. Biarkan saja mereka datang. Selama mereka melihat angka-angka yang kubuat, mereka akan bertekuk lutut. Tiba-tiba, pintu besar ruang rapat terbuka. Keheningan seketika menyergap ruangan itu. Pak Bram masuk dengan wajah datar yang mengintimidasi. Namun ia tidak sendirian. Di belakangnya, seorang wanita melangkah dengan keanggunan yang mematikan. Suara denting sepatu hak tinggi wanita itu terdengar ritmis di atas lantai kayu mahal. Seolah-olah setiap langkahnya adalah ketukan lonceng kematian bagi seseorang di ruangan itu. Wanita itu mengenakan setelan abu-abu gelap yang sangat pas di tubuhnya. Rambutnya ditata sempurna, dan kacamata berbingkai tipis bertengger di hidungnya yang bangir. Randy hampir menjatuhkan pulpennya. Jantungnya berdegup kencang secara tiba-tiba. Wajah itu, tidak mungkin, batinnya.
Ia memperhatikan wanita itu dari bawah ke atas. Postur tubuhnya, cara dia mengangkat dagu, sangat mirip dengan Arini. Namun, Arini yang ia kenal adalah wanita kusam, berantakan, dan lemah yang kemarin ia dorong ke tengah hujan deras. Wanita di depan ini memancarkan aura otoritas yang begitu kuat, hingga membuat siapapun enggan menatap matanya terlalu lama. "Selamat pagi, semuanya." Suara Pak Bram menggema. "Hari ini kita kedatangan tamu penting." Beliau adalah Ibu Arini Putri, konsultan eksekutif senior dari Edge Strategic. Beliau dikirim langsung oleh Dewan Komisaris untuk melakukan audit menyeluruh terhadap performa divisi pengembangan, khususnya terkait kegagalan proyek Emerald. Randy merasa darahnya seolah membeku. Nama itu, Arini, dan dia seorang konsultan senior? Arini Putri, atau Arini, istrinya, berdiri dengan tenang. Ia menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan. Saat matanya bertemu dengan mata Randy yang melotot tidak percaya, Arini tidak memberikan reaksi apapun. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian yang tampak jelas. Hanya tatapan dingin dan kosong, seolah-olah Randy hanyalah sebutir debu yang tidak sengaja menempel di mejanya. "Terima kasih, Pak Bram." Suara Arini terdengar jernih, tenang, dan sangat profesional. "Saya di sini untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan perusahaan memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Saya sudah meninjau beberapa dokumen awal, dan saya menemukan banyak sekali kejanggalan." Randy menelan ludah dengan susah payah. Suara itu memang suara Arini, tapi nadanya sangat berbeda. Arini yang ia kenal akan gemetar saat berbicara di depan orang banyak. Arini ini berbicara dengan otoritas yang bahkan membuat Pak Bram mengangguk hormat. "Mari kita mulai dengan presentasi dari kepala tim pengembangan," kata Arini sambil duduk dan melipat tangannya di atas meja. "Saudara Randy Pratama, silakan maju. Jelaskan kepada saya kenapa proyek Emerald bisa ditolak oleh investor. Padahal laporan yang Anda kirimkan sebelumnya menyatakan proyek ini 100% aman." Randy berdiri dengan kaki yang terasa seperti jeli. Ia melangkah ke depan kelas dengan tangan yang sedikit gemetar. Saat ia mulai menyambungkan laptopnya ke proyektor, ia mencoba mencuri pandang ke arah Arini. Ia ingin sekali berteriak, "Arini, apa yang kau lakukan di sini?" Tapi tatapan tajam Pak Bram di samping Arini membuatnya bungkam. Selamat pagi, Ibu Arini." "Jadi, begini, kegagalan proyek Emerald sebenarnya murni karena faktor eksternal. Perubahan kebijakan lahan dan..." "Jangan membuang waktu saya dengan alasan klise, Saudara Randy," potong Arini dengan tajam. Ia bahkan tidak melihat ke arah layar proyektor. "Saya sudah memeriksa file asli di server cadangan. Anda mengubah angka biaya konstruksi sebesar 15% di laporan akhir. Di mana selisih dana itu sekarang? Dan kenapa analisis risiko yang saya temukan di draft awal, yang sebenarnya sangat akurat, tidak Anda masukkan ke laporan presentasi untuk direksi?" Randy berkeringat dingin. Itu adalah draft yang dikerjakan Arini di rumah minggu lalu. Draft yang ia buang ke tempat sampah setelah ia menyalin bagian-bagian yang ia suka dan mengubah sisanya. Bagaimana wanita ini bisa tahu? Saya pikir draft itu kurang optimis, Bu," jawab Randy terbata-bata. Arini berdiri perlahan, berjalan mendekati Randy. Atmosfer di ruangan itu terasa semakin menekan. Arini berhenti tepat di samping Randy. Aroma parfum mahalnya yang elegan menusuk indera penciuman Randy, sangat berbeda dengan aroma sabun cuci piring yang biasanya menempel pada Arini. Arini mencondongkan tubuhnya sedikit, berbisik cukup pelan sehingga hanya Randy yang bisa mendengarnya dengan jelas, namun tetap dengan wajah yang datar. "Optimisme tanpa dasar adalah kebodohan, Randy. Dan manipulasi data adalah kejahatan." Arini kemudian kembali menatap seluruh peserta rapat. "Saudara Randy, laporan Anda saya tolak. Saya memberikan waktu 24 jam bagi Anda untuk menyerahkan audit internal divisi Anda secara jujur. Jika tidak, saya sendiri yang akan merekomendasikan kepada Pak Bram untuk membekukan seluruh aset divisi Anda dan melakukan investigasi hukum." "Rapat selesai," tutup Pak Bram tegas. Para manajer lain segera keluar dengan wajah pucat, meninggalkan Randy yang masih terpaku di depan proyektor.
Saat Arini hendak keluar, Randy memberanikan diri untuk mengejarnya. "Arini, tunggu!" Panggil Randy saat mereka berada di lorong yang agak sepi. Arini berhenti, tapi tidak berbalik. "Di kantor ini, panggil saya Ibu Arini, Saudara Randy. Kita tidak memiliki hubungan lain selain hubungan profesional antara auditor dan staf yang sedang diperiksa." "Apa-apaan ini? Bagaimana bisa kau? Kau semalam diusir dan sekarang?" Randy mencoba mencengkeram lengan Arini, namun dengan sigap seorang pengawal pribadi yang telah disiapkan Bram muncul dan menghalangi tangan Randy. Arini berbalik perlahan, menatap Randy dengan senyum tipis yang sangat mengerikan. "Kau bilang aku pembawa sial, bukan? Kau bilang aku tidak berguna." Arini melangkah satu langkah lebih dekat, membuat Randy mundur secara refleks. "Nikmatilah 24 jam terakhirmu sebagai orang hebat, Randy. Karena setelah ini, kau akan merindukan hujan deras semalam dibandingkan dengan badai yang akan aku bawa ke hidupmu." Tanpa menunggu jawaban, Arini berbalik dan berjalan menuju lift eksekutif, meninggalkan Randy yang berdiri mematung di lorong, menyadari bahwa ia baru saja membangunkan naga yang selama ini ia anggap sebagai cacing tanah. Randy Pratama tidak bisa duduk diam di kursi kebesarannya. Ruang kantor yang biasanya terasa seperti istana kecil baginya, kini terasa seperti sel penjara yang menyempit. AC sentral yang disetel pada suhu 18 derajat pun tidak mampu menghentikan tetesan keringat dingin yang membasahi kemeja mahalnya. Di atas meja kerjanya, sebuah map merah dari tim auditor, Edge Strategic, tergeletak seperti bom waktu yang siap meledak. Ia masih tidak percaya. Wanita yang ia usir dengan hina, yang ia sebut pembawa sial, yang ia biarkan menggigil di bawah badai, kini adalah orang yang memegang tuas eksekusi atas karirnya. Tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk, gumam Randy sambil menggigit kuku ibunya. Bagaimana si Arini itu bisa kenal dengan Pak Bram? Bagaimana dia bisa jadi konsultan? Randy mencoba berpikir cepat. Ia adalah seorang manipulator ulung, atau setidaknya begitulah ia menganggap dirinya selama ini. Ia yakin bahwa Arini, betapapun hebat penampilannya sekarang, tetaplah Arini yang lembut dan mudah luluh. Ia menganggap Arini hanya sedang bermain peran untuk membalas dendam karena kejadian semalam. Dia pasti masih mencintaiku. Wanita seperti dia tidak mungkin berubah sedingin itu hanya dalam semalam, pikir Randy dengan ego yang masih melangit. Ia memutuskan untuk menjalankan rencana lama, diplomasi di balik pintu. Ia harus menemui Arini secara pribadi, membujuknya, atau jika perlu, memberikan janji-janji manis agar Arini mau merapikan hasil auditnya. Sementara itu, di lantai eksekutif, Arini duduk di balik meja kerja yang sangat luas di ruangan khusus yang disediakan Pak Bram. Di depannya, 3 layar monitor menampilkan data aliran dana divisi pengembangan selama 2 tahun terakhir. Berkat akses penuh yang diberikan Bram, Arini menemukan bahwa Randy bukan hanya memanipulasi data proyek Emerald. Biaya jamuan klien fiktif, perjalanan dinas yang tumpang tindih, bahkan ada aliran dana ke sebuah rekening atas nama ibunya, Bu Lastri. Gumam Arini sambil mencatat angka-angka itu. Arini tersenyum tipis. Selama ini, Randy selalu mengeluh bahwa gajinya kecil dan meminta Arini untuk terus menghemat uang belanja. Ternyata, pria itu menumpuk harta secara ilegal di belakangnya. Rasa sakit hati yang tadinya membara kini berubah menjadi ketenangan yang mematikan. Ia tidak ingin sekadar memecat Randy. Ia ingin menghancurkan fondasi hidup Randy hingga ke akar-akarnya. Interkom di mejanya berbunyi. "Ibu Arini, Pak Randy dari Divisi Pengembangan ingin menemui Anda." Beliau bilang ini urusan mendesak terkait audit. Suara sekretaris terdengar. Arini bersandar di kursi kulitnya. "Biarkan dia masuk." Pintu terbuka, dan Randy masuk dengan wajah yang dibuat-buat sedih dan penuh penyesalan. Ia menutup pintu dengan pelan, seolah-olah sedang memasuki ruang suci. "Arini sayang," panggil Randy dengan nada suara yang rendah dan bergetar. Nada yang biasanya ia gunakan jika ingin merayu Arini agar memaafkan kesalahannya. Arini tidak mendongak dari monitornya. "Saya sudah bilang di lorong tadi, panggil saya sesuai jabatan saya, Saudara Randy." Randy melangkah mendekat, mengabaikan peringatan itu.
Ia berlutut di samping meja Arini, mencoba meraih tangan istrinya. Maafkan aku soal semalam. Aku sedang stres berat. Arini, tekanan pekerjaan membuatku gila. Aku tidak bermaksud mengusirmu. Aku hilaf. Aku mencarimu kemana-mana setelah hujan reda. Tapi kau sudah hilang. Arini akhirnya menoleh. Ia menatap Randy dengan pandangan yang membuat pria itu seketika melepaskan tangannya. Mencariku? Atau mencari laporan yang belum sempat kau selesaikan? Arini, kumohon jangan seperti ini. Kita ini suami istri. Darah lebih kental dari air. Kau tidak mungkin tega menghancurkan suamimu sendiri, kan? Kalau aku jatuh, kau juga akan susah. Siapa yang akan membiayai hidupmu nanti? Arini tertawa kecil. Suara tawa yang kering dan tidak mengandung kebahagiaan. Membiayai hidupku? Selama 5 tahun, akulah yang membiayai harga dirimu agar kau tidak terlihat bodoh di depan bosmu. Dan soal susah, aku sudah merasakan puncak kesusahan saat kau mengunci pintu di depan wajahku semalam. Sekarang, aku jauh dari kata susah. Randy berdiri. Wajahnya mulai berubah tegang. Jadi kau mau membalas dendam? Kau mau menggunakan jabatan barumu, yang entah bagaimana kau dapatkan, untuk menjatuhkanku? Ingat Arini, jika kau membongkar audit itu, reputasi divisi ini hancur, dan Pak Bram mungkin akan menyalahkanmu juga karena tidak kompeten menjaga rahasia perusahaan. Oh, Randy. Arini berdiri, berjalan mengelilingi mejanya hingga ia berdiri tepat di depan Randy. Kau masih saja meremehkanku. Pak Bram tidak mempekerjakanku untuk menjaga rahasiamu. Dia mempekerjakanku untuk membuang parasit seperti kau dari perusahaannya. Arini mengambil satu lembar kertas dari tumpukan berkas. Rekening atas nama Ibu Lastri. Saldo masuk setiap tanggal 25 sebesar 10 juta rupiah. Dicatat sebagai biaya, konsultasi teknis luar. Katakan padaku, sejak kapan ibumu yang bahkan tidak mengerti cara menyalakan komputer menjadi konsultan teknis di Dirgantara Group? Wajah Randy seketika pucat pasi. Rahasianya yang paling dalam terbongkar. Itu hanya uang tanda terima kasih untuk masa tua ibu. Gagap Randy. Itu namanya korupsi dan nepotisme. Randy, potong Arini tegas. Dan aku punya bukti setoran yang kau tanda tangani sendiri. Aku bisa saja menyerahkan ini sekarang juga ke bagian hukum. Tapi aku ingin memberimu kesempatan. Mata Randy berbinar penuh harap. Kesempatan apa? Aku akan lakukan apa saja. Aku akan meminta maaf secara publik padamu. Aku akan membelikanmu emas. Apa saja. Arini tersenyum misterius. Aku ingin kau mempresentasikan ulang proyek Emerald besok pagi di depan seluruh dewan direksi. Tapi kali ini, kau harus menggunakan data yang sebenarnya. Aku ingin kau mengakui semua kesalahan perhitunganmu dan menjelaskan kemana perginya selisih dana 15% itu. Jika kau jujur dan meminta maaf secara resmi, mungkin, hanya mungkin, aku akan mempertimbangkan untuk tidak melaporkan masalah rekening ibumu ke polisi. Randy menelan ludah. Itu adalah pilihan buah si malakama. Jika ia jujur, karirnya tamat. Tapi jika ia tidak jujur, ia bisa masuk penjara. Kau menjebakku. Desis Randy. Aku tidak menjebakmu. Aku hanya memintamu melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh pria jantan. Bertanggung jawab. Ujar Arini sambil kembali duduk. Sekarang silakan keluar. Aku punya banyak pekerjaan untuk membersihkan kekacauan yang kau buat. Randy keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Di dalam otaknya, ia mulai mencari cara lain. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia berpikir untuk menghubungi ibunya, Bu Lastri, agar sang ibu bisa membujuk Arini menggunakan ikatan emosional. Namun, yang tidak diketahui Randy adalah bahwa Arini telah memasang penyadap di setiap dokumen digital yang ia berikan pada Randy. Setiap langkah yang diambil Randy, setiap orang yang ia telepon, terpantau langsung oleh Arini dan tim keamanan Pak Bram. Arini menatap punggung Randy yang menghilang di balik pintu. Ia mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Nenek Sarah? Iya, ini Arini. Tikusnya sudah mulai masuk ke dalam perangkap.
Besok akan menjadi pertunjukan yang sangat menarik. Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini. Di seberang telepon, Nenek Sarah terkekeh. Lakukan apa yang harus dilakukan. Sayang. Orang yang membuang mutiara ke lumpur harus belajar betapa mahal harga mutiara itu saat sudah dibersihkan. Malam itu, Randy tidak pulang ke rumah. Ia menginap di kantor, mencoba menyusun skenario kebohongan baru. Ia belum sadar bahwa kesempatan yang diberikan Arini hanyalah cara untuk membuatnya menggali lubang kuburnya sendiri lebih dalam di depan semua orang paling berpengaruh di perusahaan. Pembalasan Arini baru saja dimulai, dan babak berikutnya akan menjadi kehancuran total bagi pria yang pernah ia cintai itu. Pagi yang menentukan itu tiba dengan atmosfer yang lebih mencekam daripada badai 2 malam lalu. Ruang konferensi utama di lantai paling atas gedung Dirgantara Group telah dipenuhi oleh para pemegang saham, dewan direksi, dan tentu saja, Bramantio Dirgantara yang duduk di kursi utama dengan wajah tanpa ekspresi. Di sisi kanannya, Arini duduk dengan setelan blazer berwarna merah marun yang tajam, memberikan kesan keberanian dan kekuasaan yang tak tergoyahkan. Randy masuk ke ruangan dengan langkah yang dipaksakan tegak. Ia menghabiskan sepanjang malam untuk menyusun sebuah presentasi, penyelamatan. Pikirannya licik. Ia berencana mengakui kesalahan kecil sebagai pengalihan, namun tetap menyembunyikan korupsi besarnya. Ia yakin, jika ia berakting sebagai korban keadaan di depan dewan direksi, Arini tidak akan tega mempermalukannya lebih jauh di depan publik. Saudara Randy. Suara Pak Bram memecah keheningan. Hari ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk menjelaskan ketidakberesan dalam proyek Emerald. Ibu Arini telah memberikan laporannya kepada saya, dan saya ingin mendengar pembelaan Anda sebelum keputusan final diambil. Randy berdiri, berjalan ke podium dengan tangan yang sedikit basah. Ia melirik Arini, berharap menemukan sedikit keraguan di mata istrinya. Namun, Arini hanya menatapnya dengan pandangan seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Terima kasih, Pak Bram, dan Ibu Arini yang saya hormati. Randy memulai dengan nada suara yang dibuat seformal mungkin. Terkait proyek Emerald, saya akui ada kesalahan teknis dalam input data. Itu murni kelalaian staf bawah tanah saya yang tidak teliti. Namun, mengenai tuduhan manipulasi dana 15% itu hanyalah masalah alokasi yang belum sempat saya catat secara resmi. Arini mengangkat satu tangannya, menghentikan ucapan Randy. Belum sempat dicatat, atau memang sengaja dialirkan ke rekening pribadi, Saudara Randy. Ruangan itu seketika riuh dengan bisikan. Randy menegang. Apa maksud Anda, Bu Arini? Saya selalu bekerja dengan integritas. Arini berdiri dari kursinya. Ia tidak membutuhkan pengeras suara. Suaranya yang tenang namun bertenaga sudah cukup menguasai ruangan. Integritas? Mari kita bicara tentang fakta. Pak Bram, izinkan saya menampilkan temuan terbaru. Arini menekan sebuah tombol di tabletnya. Layar proyektor besar di belakang Randy berubah. Bukannya menampilkan grafik proyek, layar itu menampilkan mutasi rekening atas nama Lastri. Terpampang jelas aliran dana rutin selama 2 tahun terakhir yang berasal dari vendor-vendor fiktif yang dikelola oleh Randy. Ini adalah rekening ibu Anda, bukan? Tanya Arini dingin. Dan ini adalah foto-foto aset berupa 2 unit apartemen dan 1 mobil mewah, atas nama Anda yang tidak pernah dilaporkan dalam LHK perusahaan. Semua ini dibeli dalam periode yang sama dengan kegagalan proyek-proyek kecil yang Anda tangani. Randy ternganga. Ia merasa dunianya runtuh seketika. Ini fitnah. Anda hanya ingin menjatuhkan saya karena masalah pribadi. Teriak Randy frustrasi, mulai kehilangan kendali. Masalah pribadi. Arini berjalan mendekat ke podium, mengintimidasi Randy dengan keberadaannya. Mari kita bicarakan masalah pribadi itu di depan forum ini agar semuanya jelas. Saudara Randy, bukankah benar bahwa wanita yang Anda sebut, sialan, dan Anda usir di tengah hujan deras tanpa uang sepeser pun 2 malam lalu adalah wanita yang sama yang berdiri di depan Anda sekarang? Seluruh ruangan terkesiap. Pak Bram menyandarkan tubuhnya, memperhatikan dengan kepuasan yang tersembunyi. Apa? Salah satu direktur berteriak. Dia istrimu, Randy.
Randy tidak bisa menjawab. Lidahnya terasa keluh. Kebohongannya selama ini bahwa ia adalah seorang bujangan sukses yang hidup mandiri terbongkar dengan cara yang paling memalukan. Dia bukan hanya istri saya, bapak-bapak sekalian. Lanjut Arini. Suaranya kini mengandung getaran emosi yang tertahan. Dia adalah otak di balik semua keberhasilan yang diklaim Randy selama 2 tahun terakhir. Saya yang mengerjakan laporannya. Saya yang merancang strateginya. Sementara dia hanya mengambil pujiannya dan menggunakan uang hasil kerja keras saya untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan menyembunyikan simpanannya. Arini kemudian mengeluarkan sebuah amplop coklat dan meletakkannya di depan Pak Bram. Di dalam sini adalah bukti bahwa Randy sengaja menyabotase proyek Emerald agar investor mundur, sehingga ia bisa menjual lahan tersebut secara pribadi kepada pihak ketiga dengan komisi tinggi. Ini bukan sekadar kelalaian. Ini adalah pengkhianatan terhadap perusahaan. Wajah Pak Bram berubah menjadi sangat gelap. Ia berdiri. Auranya membuat Randy gemetar hingga hampir terjatuh. Randy Pratama. Suara Pak Bram menggelegar. Aku bisa memaafkan kesalahan teknis. Tapi aku tidak pernah memaafkan pencuri dan pria yang tidak memiliki harga diri dengan menindas istrinya sendiri. Kau tidak hanya dipecat. Hari ini, tim legal kami akan menyerahkan semua bukti ini ke kepolisian. Kau akan keluar dari gedung ini dengan tangan terborgol. Tidak, Pak Bram, tolong. Arini, kumohon. Randy mencoba menerjang ke arah Arini, berlutut dan mencoba memegang kaki istrinya. Maafkan aku, Arini. Aku melakukan ini untuk kita. Aku hilaf. Arini menarik kakinya dengan jijik. Ia menatap Randy yang kini bersimpuh di lantai. Tampak sangat kecil dan menyedihkan. Tidak ada lagi sisa-sisa pria angkuh yang 2 malam lalu berteriak kasar padanya. Kau bilang aku pembawa sial, Randy. Bisik Arini agar hanya dia yang dengar. Ternyata, kesialanmu yang sebenarnya adalah ketika kau memutuskan untuk membuang satu-satunya orang yang tulus menjagamu. Sekarang, nikmatilah kehancuranmu sendirian. 2 petugas keamanan masuk ruangan dan segera meringkus Randy. Saat Randy diseret keluar, ia terus berteriak memanggil nama Arini, namun Arini tidak menoleh sedikit pun. Ia kembali duduk di samping Pak Bram, menarik napas panjang. Beban yang selama ini menghimpit pundaknya seolah terangkat terbang. Nenek Sarah, yang memantau melalui CCTV dari rumah, tersenyum bangga. Di dalam ruang rapat itu, Arini bukan lagi seorang korban. Ia adalah sang pemenang yang baru saja menyelesaikan babak pertama dari pembalasannya. Kehancuran tidak datang seperti ledakan besar, melainkan seperti reruntuhan kartu yang jatuh satu persatu setelah fondasinya ditarik. Bagi Randy Pratama, fondasi itu adalah Arini, dan sekarang, ia harus menanggung akibat dari kesombongannya sendiri. Setelah drama di ruang rapat, Arini tidak membuang waktu. Dengan dukungan penuh dari tim legal Dirgantara Group, ia melancarkan serangan hukum yang terukur. Randy tidak hanya kehilangan pekerjaan, ia kehilangan status, harta, dan yang paling menyakitkan bagi pria seperti dia, harga dirinya. Arini berdiri di depan rumah yang selama ini ia tempati bersama Randy. Namun kali ini, ia datang bersama seorang jurusita dan beberapa petugas keamanan. Rumah itu, yang selalu dibanggakan Randy sebagai bukti kesuksesannya, ternyata dibeli dengan uang muka dari dana talangan perusahaan yang tidak pernah ia lunasi, ditambah cicilan yang menggunakan uang hasil manipulasi proyek. Arini, apa-apaan ini? Suara pekikan melengking terdengar dari teras. Itu adalah Ibu Lastri, ibu mertua Arini, yang baru saja keluar dengan wajah panik. Di belakangnya, Randy berdiri dengan wajah kuyu. Ia dibebaskan dengan jaminan sementara sambil menunggu persidangan, namun seluruh asetnya telah dibekukan. Rumah ini milik anakku. Kau tidak berhak membawa orang-orang berseragam ini ke sini. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Teriak Ibu Lastri sambil menunjuk-nunjuk wajah Arini. Arini menatap ibu mertuanya dengan tenang. Ia teringat betapa seringnya wanita tua ini menghinanya, menyebutnya mandul, dan menyuruhnya bekerja lebih keras seperti pembantu di rumah sendiri. Ibu Lastri, ucap Arini dengan suara datar namun tajam. Rumah ini adalah aset yang dijaminkan ke perusahaan.
Karena Randy telah dipecat dengan tidak hormat dan terbukti melakukan penggelapan, perusahaan menarik kembali aset ini. Kalian punya waktu 2 jam untuk mengemasi barang pribadi. Hanya barang pribadi. Semua furnitur dan elektronik yang dibeli dengan uang perusahaan tetap di sini. Randy melangkah maju, mencoba meraih bahu Arini, namun dihalangi oleh petugas keamanan. Arini, tolong. Ibu mau tinggal di mana kalau rumah ini diambil? Kau tega melihat ibu mertuamu sendiri menggelandang. Arini tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Bukankah kau yang bilang padaku 2 malam lalu bahwa jalanan adalah tempat yang pantas untuk orang yang tidak berguna? Kau bilang aku pembawa sial dan mengusirku tanpa sepeser pun. Setidaknya, aku masih memberimu waktu 2 jam. Itu jauh lebih baik daripada yang kau berikan padaku. Kau benar-benar licik, teriak Randy frustrasi. Kau merencanakan ini semua dengan bos itu, kan? Kau menjual dirimu padanya agar bisa menghancurkanku. Plah, Arini tidak menamparnya. Justru petugas keamanan yang mendorong Randy mundur karena dianggap mengancam secara verbal. Arini hanya menggelengkan kepala. Egomu memang setinggi langit. Randy, sampai detik ini kau tidak sadar bahwa yang menghancurkanmu adalah dirimu sendiri. Aku hanya berhenti menjadi tamengmu. Selama 2 jam berikutnya, Arini menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Ibu Lastri dan Randy kelimpungan memasukkan baju-baju mereka ke dalam kantong plastik besar, karena koper-koper mewah mereka pun masuk dalam daftar sita aset. Ibu Lastri menangis meraung-raung, meratapi nasibnya yang harus kembali ke kampung halaman dengan menanggung malu. Tidak berhenti di situ, Arini menyerahkan sebuah map kuning kepada Randy saat pria itu hendak melangkah keluar dari gerbang. Apalagi ini? Tanya Randy dengan tangan gemetar. Gugatan cerai, jawab Arini singkat. Dan tuntutan pengembalian seluruh uang yang kau ambil dari rekening tabungan pribadiku yang kau kuras diam-diam tahun lalu. Pengacaraku sudah melacak alirannya ke rekening ibumu. Randy terduduk di trotoar, di tempat yang hampir sama di mana Arini berdiri saat diusir. Kali ini tidak ada hujan, namun matahari yang terik terasa membakar kulitnya yang sudah tidak lagi terlindungi kemewahan. Ia melihat mobil-mobil tetangga lewat, orang-orang yang biasanya ia sapa dengan angkuh kini menatapnya dengan pandangan jijik dan penuh bisik-bisik. Arini, maafkan aku. Isak Randy. Beri aku 1 kesempatan lagi. Kita mulai dari awal, ya? Aku janji akan berubah. Arini menatap Randy untuk terakhir kalinya. Ia tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak, melainkan sebuah rasa lega yang damai. Ia menyadari bahwa membalas dendam bukan tentang melihat orang lain menderita, tapi tentang membebaskan dirinya sendiri dari pengaruh orang jahat tersebut. Kesempatan itu sudah habis saat kau mengunci pintu malam itu. Randy, mulai sekarang, hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Jangan pernah hubungi aku lagi. Arini masuk ke dalam mobil SUV hitam yang sudah menunggunya. Di dalam, Nenek Sarah sudah menunggu dengan senyum hangat. Sudah selesai, nak? Tanya Nenek Sarah lembut. Sudah, Nek. Bagian tersulitnya sudah lewat. Jawab Arini sambil menggenggam tangan wanita tua yang telah menyelamatkannya itu. Mobil pun melaju meninggalkan kompleks perumahan itu. Arini melihat dari kaca spion sosok Randy yang semakin mengecil, berdiri di pinggir jalan bersama tumpukan kantong plastik, persis seperti sampah yang tidak lagi memiliki tempat. Kini, fokus Arini bukan lagi pada masa lalu. Ia memiliki karir yang cerah, dukungan dari keluarga baru yang tulus, dan sebuah masa depan di mana ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merendahkan martabatnya. 1 bulan telah berlalu sejak penyitaan aset dan kehancuran karir Randy. Bagi Arini, waktu sebulan itu terasa seperti kelahiran kembali. Ia kini menempati posisi permanen sebagai strategic director di salah satu anak perusahaan Dirgantara Group. Penampilannya kian bersinar, bukan hanya karena pakaian mahal, melainkan karena kepercayaan diri yang terpancar dari dalam jiwanya. Namun, hantu dari masa lalu ternyata belum sepenuhnya menyerah. Sore itu, kantor sudah mulai sepi. Arini baru saja menyelesaikan rapat anggaran saat sekretarisnya mengetuk pintu dengan wajah ragu. Ibu Arini, ada seorang pria di lobi bawah. Dia bersikeras ingin bertemu.
Katanya, dia punya urusan hidup dan mati dengan Anda. Namanya Randy. Lapor sang sekretaris. Arini terdiam sejenak. Ia sudah menduga momen ini akan datang. Penundaan persidangan kasus korupsi Randy sedang berlangsung. Dan pria itu pasti merasa terpojok. Biarkan dia naik. Tapi panggil keamanan untuk berjaga di depan pintu ruangan saya. Titah Arini tenang. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Sosok yang masuk bukanlah Randy yang angkuh dan rapi, melainkan seorang pria yang tampak 10 tahun lebih tua. Rambutnya berantakan, kemejanya lusuh, dan matanya cekung. Randy tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Begitu pintu tertutup, Randy langsung jatuh berlutut di atas karpet mahal ruangan Arini. Arini, kumohon, cabut tuntutannya. Aku akan masuk penjara jika kau tidak menarik laporan penggelapan itu. Isaknya dengan suara parau. Arini tetap duduk di kursinya, menyilangkan kaki dengan anggun. Ia menatap Randy tanpa rasa benci, namun juga tanpa belas kasihan. Itu bukan tuntutan pribadiku, Randy. Itu adalah tuntutan perusahaan atas apa yang kau curi. Aku tidak punya wewenang, dan tidak punya alasan untuk menghentikannya. Kau punya. Pak Bram mendengarkanmu. Satu kata darimu bisa menyelamatkanku. Randy merangkak mendekat ke meja Arini. Ibu sakit. Arini. Dia stres berat tinggal di kontrakan sempit di pinggiran kota. Dia terus memanggil namamu. Dia bilang dia menyesal telah bersikap kasar padamu. Tolong, demi masa lalu kita. Arini tertawa getir. Masa lalu kita. Masa lalu di mana kau memaksaku berhenti kerja agar kau bisa mengontrol setiap langkahku? Atau masa lalu di mana kau menghabiskan uang tabunganku untuk membelikan ibumu perhiasan sementara aku harus menghitung uang receh untuk membeli sayuran? Randy, kau tidak merindukanku. Kau hanya merindukan pelayan gratis yang selalu membereskan kekacauanmu. Randy mencoba meraih tangan Arini, namun Arini dengan cepat menariknya menjauh. Jangan sentuh aku. Arini, aku mencintaimu. Aku hilaf karena tekanan hidup. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik jika kau memberiku satu kesempatan lagi. Kita bisa pergi dari sini, mulai hidup baru di tempat lain. Randy mulai meracau, menggunakan kartu terakhirnya, cinta palsu. Arini berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta di bawah guyuran hujan. Hujan yang sama dengan malam pengusirannya. Lihat hujan itu, Randy? Tanya Arini tanpa berbalik. Malam itu, aku memohon padamu. Aku mengetuk pintu sampai tanganku memar. Aku bilang aku kedinginan. Aku bilang aku tidak punya tempat tujuan. Apakah kau membukakan pintu? Kau bahkan mematikan lampu teras agar tidak perlu melihatku. Arini berbalik. Matanya berkilat tajam. Kau tidak pernah mencintaiku. Kau hanya mencintai kegunaanku bagi kariermu. Dan sekarang, setelah aku tidak lagi berguna bagimu, malah menjadi ancaman, kau datang membawa kata, cinta, yang menjijikan itu? Simpan saja untuk dirimu sendiri di penjara nanti. Kau wanita kejam, teriak Randy. Amarahnya mulai mengalahkan rasa malunya. Ia berdiri dengan terhuyung-huyung. Kau hanya beruntung bertemu nenek tua itu. Kalau tidak, kau pasti sudah mati di selokan. Kau pikir kau hebat karena jabatan ini? Kau hanya mainan baru Pak Bram, kan? Bra. Pintu ruangan terbuka. Pak Bram masuk dengan aura yang begitu menekan, diikuti oleh dua petugas keamanan bertubuh besar. Pak Bram menatap Randy dengan pandangan menghina. Ternyata selain pencuri, kau juga pria dengan mulut sampah, ucap Bram dingin. Keamanan. Bawa dia keluar. Dan pastikan dia tidak akan pernah bisa melewati gerbang depan gedung ini lagi. Untuk urusan, mainan, sepertinya kau yang akan menjadi mainan, baru di sel penjara mulai minggu depan. Randy diseret keluar sambil berteriak-teriak histeris, menyalahkan Arini, menyalahkan takdir, dan menyalahkan dunia. Suaranya bergema di lorong sunyi sebelum akhirnya menghilang saat pintu lift tertutup. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Bram berjalan mendekati Arini yang masih berdiri di dekat jendela. Kau baik-baik saja? Tanya Bram lembut.
Arini menghela napas panjang, melepaskan sisa-sisa ketegangan yang ada. Aku baik-baik saja, Pak Bram. Sebenarnya, aku butuh ini. Aku butuh melihatnya sekali lagi untuk menyadari bahwa tidak ada sedikit pun bagian dari dirinya yang layak aku tangisi. Dia bukan lagi bagian dari duniamu, Arini, kata Bram. Dunia yang kau bangun sekarang jauh lebih besar dari orang-orang kecil seperti dia. Arini tersenyum. Kali ini senyuman yang tulus dan penuh kedamaian. Ia menyadari bahwa pembalasan terbaik bukanlah melihat musuh menderita, melainkan menjadi begitu sukses dan bahagia hingga kehadiran mereka tidak lagi mampu mengusik ketenangan jiwanya. Malam itu, Arini pulang ke Menshan. Nenek Sarah sudah menunggu di meja makan dengan hidangan kesukaannya. Mereka makan sambil berbincang ringan, tertawa seperti keluarga kandung. Di dalam hatinya, Arini berterima kasih pada badai malam itu. Tanpa badai itu, ia mungkin masih terjebak di rumah nomor 42, menjadi budak dari pria yang tidak pernah menghargainya. Kini, Arini putri telah benar-benar meninggalkan bayang-bayang suaminya. Ia siap menyambut fajar baru. 1 tahun telah berlalu sejak badai yang mengubah segalanya. Pagi itu, langit Jakarta tidak lagi muram seperti malam pengusiran Arini. Sebaliknya, matahari terbit dengan cahaya keemasan yang jernih, menyinari gedung pencakar langit baru yang berdiri megah di pusat bisnis kota. Gedung itu adalah Arini Tower, kantor pusat dari divisi investasi berkelanjutan Dirgantara Group yang kini dipimpin sepenuhnya oleh Arini sebagai CEO anak perusahaan. Arini berdiri di depan cermin besar di kamar utamanya di Menshan Dirgantara. Ia mengenakan gaun formal berwarna putih tulang yang dipadukan dengan bros berlian pemberian Nenek Sarah. Tidak ada lagi jejak kesedihan di wajahnya. Kulitnya nampak sehat, matanya berbinar dengan kecerdasan, dan setiap gerakannya memancarkan wibawa seorang pemimpin. Nona Arini, mobil sudah siap di depan. Suara Bei Inah terdengar lembut dari balik pintu. Terima kasih, Bei. Aku segera turun, jawab Arini. Sebelum keluar, ia sempat melirik sebuah bingkai foto kecil di meja riasnya. Bukan foto pernikahannya yang dulu, foto itu sudah lama ia bakar, melainkan fotonya bersama Nenek Sarah dan Pak Bram saat peresmian Yayasan Pendidikan untuk Perempuan yang baru saja ia dirikan. Di lantai bawah, Nenek Sarah sudah menunggu di ruang makan, menyesap teh paginya. Hari besar, Nak. Hari ini adalah pembacaan putusan akhir untuk mantan suamimu, bukan? Arini duduk sebentar di samping wanita yang sudah ia anggap sebagai ibu kandungnya itu. Benar, Nek. Tapi aku tidak akan datang ke pengadilan. Aku sudah menyerahkan semuanya pada tim pengacara. Bagiku, Randy sudah menjadi bagian dari sejarah yang sudah selesai dibaca. Nenek Sarah tersenyum bangga. Itulah putriku. Pembalasan yang paling elegan adalah saat kita tidak lagi peduli pada orang yang pernah menyakiti kita. Arini mengecup kening Nenek Sarah lalu berangkat menuju kantor. Di tengah perjalanan, ia menerima pesan singkat dari pengacaranya. Randy Pratama dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda maksimal atas kasus penggelapan serta pencucian uang. Semua permohonan bandingnya ditolak. Arini menutup ponselnya tanpa ekspresi yang berlebihan. Tidak ada rasa puas yang jahat, hanya sebuah rasa syukur karena keadilan akhirnya ditegakkan. Ia teringat kabar terakhir bahwa Ibu Lastri terpaksa menjual sisa perhiasan terakhirnya hanya untuk membayar kontrakan kecil di desa. Sementara Randy kini harus belajar arti, kesialan, yang sesungguhnya di balik jeruji besi. Sesampainya di kantor, Arini disambut dengan penghormatan oleh ratusan karyawannya. Ia berjalan menuju podium di aula utama untuk memberikan pidato tahunan. Di barisan depan, Bramantio Dirgantara duduk dengan bangga, menatap Arini dengan binar mata yang lebih dari sekadar rekan bisnis. Selama setahun ini, Bram telah menjadi mentor sekaligus sahabat yang selalu ada di setiap langkah sulit Arini. Selamat pagi semuanya. Arini memulai pidatonya. Banyak orang bertanya, apa rahasia di balik kesuksesan divisi ini dalam waktu singkat? Jawaban saya sederhana, ketangguhan. Ketangguhan lahir saat kita kehilangan segalanya namun menolak untuk menyerah. Jangan pernah membiarkan orang lain mendefinisikan siapa diri kalian. Saat seseorang mengusir kalian dari pintu mereka,
Ingatlah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan istana untuk kalian huni. Riuh tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Pidato itu bukan sekadar kata-kata motivasi, melainkan kesaksian hidup seorang wanita yang pernah dihina dan dibuang. Setelah acara selesai, Bram menghampiri Arini di balkon kantor yang menghadap ke arah kota. Pidato yang luar biasa. Arini, aku yakin Nenek Sarah akan menangis jika mendengarnya langsung. Aku hanya mengatakan apa yang aku rasakan, Pak Bram, ujar Arini sambil menatap Cakrawala. Masih memanggilku Pak Bram? Tanya pria itu dengan nada bercanda namun penuh harap. Setelah semua yang kita lalui, kurasa, Bram, saja sudah cukup. Arini tersenyum malu-malu. Sebuah rona merah muncul di pipinya yang selama ini selalu nampak tegar. Baiklah, Bram. Terima kasih untuk semuanya. Kau sendiri yang melakukan kerja kerasnya. Arini, aku hanya membukakan pintu, tapi kaulah yang berjalan melewatinya dengan kepala tegak. Jawab Bram lembut. Ia kemudian menyerahkan sebuah kotak kecil berisi kunci. Ini kunci panti asuhan dan pusat pelatihan wanita yang kau bangun. Semuanya sudah siap beroperasi besok. Arini menerima kunci itu dengan tangan bergetar. Inilah impiannya. Membantu wanita-wanita lain yang mengalami nasib serupa dengannya agar mereka tidak perlu menunggu keajaiban di bawah hujan, melainkan memiliki kekuatan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Malam itu, hujan kembali turun di kota Jakarta. Arini berdiri di balkon rumahnya, melihat tetesan air yang jatuh dari langit. Namun kali ini, ia tidak lagi merasa dingin. Ia mengenakan jubah hangat, memegang secangkir coklat panas, dan berada di dalam rumah di mana ia dicintai dan dihormati. Ia teringat malam saat ia diusir. Suara teriakan kasar Randy dan dinginnya aspal jalanan. Dulu, ia mengira itu adalah akhir dari hidupnya. Ternyata, itu hanyalah sebuah cara alam semesta untuk mencuci bersih hidupnya dari orang-orang yang beracun. Arini Putri kini bukan lagi wanita sialan. Ia adalah simbol kekuatan, martabat, dan kesuksesan. Saat guntur menggelegar di kejauhan, ia tidak lagi gemetar ketakutan. Ia tersenyum, karena ia tahu bahwa setelah badai yang paling hebat sekalipun, fajar yang cerah pasti akan datang bagi mereka yang berani bertahan. Cerita tentang Arini bukan lagi tentang pengusiran, melainkan tentang kepulangan, kepada dirinya yang sejati, kepada kebahagiaan yang hakiki. Pembalasan telah selesai, dan kehidupan yang sesungguhnya baru saja dimulai.